Dayyan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Dewan Hakim yang kami muliakan, saudara sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di tengah upaya mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045, kita justru dibuat miris dengan data yang diungkapkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, di mana kasus perundungan di kalangan remaja Indonesia makin meningkat dari tahun ke tahun. Hadirin percaya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengumumkan bahwa sepanjang tahun 2024 kasus perundungan sudah tercatat sebanyak 954 kasus. Bahkan sampai saat ini kasus perundungan sudah tercatat sebanyak 1.400 kasus. Mulai dari kasus yang menimpa seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro hingga berujung pada kematian. Belum kering air mata publik atas peristiwa tersebut, hadirin. Muncul kasus baru yang lebih mengeringkan. Seorang anak dipaksa minum tua dan merokok, lalu diceburkan ke sumur oleh teman-temannya. Apa yang hadirin rasakan? Jujur, kami akui mendidih rasanya darah ini menyaksikan berbagai kasus yang menimpa bangsa ini. Maka tidaklah berlebihan, hadirin, jikalau jaringan pemantau pendidikan Indonesia menyebutkan bahwa bangsa kita sedang mengalami darurat perundungan. Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Aimaryati Solihah, mengatakan bahwa perundungan adalah kejahatan yang harus dicegah karena perundungan ini adalah kejahatan yang sifatnya halus tetapi bisa berdampak sangat fatal. Jika kasus perundungan di Indonesia terus dibiarkan, maka remaja Indonesia akan terperangkap dalam kubangan premanisme yang semakin memanas. Yang kuat menjadi beringas, Yang lemah akan tertindas. Kita patut cemas jika mereka tumbuh semakin puas dan beringas. Kalaulah demikian, hendak dibawa kemana bangsa bertuah ini, hadirin? oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami, tim Safwatun Nisa dari Politeknik Keuangan Negara STAN, menyampaikan syarahan Al-Quran dengan tema mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. dengan landasan firman Allah, Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qawmun min qawm لا يسخر قوم من قوم عسى
عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Barang siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir jilid ke-26 halaman 253 mengatakan bahwa ayat tadi setidaknya mengandung 3 larangan dalam bermuamalah sesama manusia. Pertama, Allah melarang kita mencaci, menghina, dan mengolok-olok orang lain. Kedua, Allah melarang kita mencela baik secara lisan maupun isyarat. Dan yang ketiga, Allah juga melarang kita untuk memanggil orang lain dengan panggilan yang dibenci. Maka senada dengan maksud ayat tadi, hadirin, Syekh
Muhammad Thohir Ibnu Asyur di dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir jilid ke-24 halaman 246 mengatakan bahwa ayat tadi diturunkan sebagai bentuk teguran atas hinaan, ejekan dan perundungan yang dilakukan oleh Bani Tamim kepada para sahabat Rasulullah yang memiliki strata sosial lebih rendah. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas melarang kita untuk melakukan perundungan, bullying dan juga merendahkan harkat martabat orang lain dengan bentuk dan cara apapun. Dewan Hakim yang kami hormati, sahabat Syarhil Quran yang kami cintai, semoga selalu dirahmati Sang Ilahi. Alhamdulillah. Alhamdulillah hadirin, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengeliminasi kasus perundungan di Indonesia. Mulai dari pembenahan kurikulum pendidikan, peningkatan edukasi dan sosialisasi, penguatan undang-undang, dan juga pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun hadirin, kita tidak mungkin menutup mata karena fakta lapangan menunjukkan bahwa kasus perundungan di kalangan remaja Indonesia masih saja terus melambung tinggi. Cacian dan makian terus terjadi. Bullying masih marak kita temui. Kekerasan dan kekejaman semakin menjadi-jadi. Banyak yang sudah frustasi hingga berujung pada bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah cara kita mengeliminasi perundungan ini? Maka Al-Quran telah memberikan solusinya dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah
keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah dan Maha Agung dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim yang mulia, hadirin yang berbahagia, Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya Ma'alim At-Tanzil jilid ke-28 halaman 161 mengatakan bahwa ayat tadi mengandung perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga dari siksa api neraka dengan cara meninggalkan kemaksiatan, mengerjakan kebaikan, dan juga mengajak keluarga kita untuk melakukan hal tadi dengan penuh nasihat. Dengan demikian hadirin, melalui ayat ini pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan kepada seluruh orang tua untuk tidak hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan jasmani anaknya, tetapi juga berkewajiban menjalankan fungsi edukasi, Fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, dan fungsi religi, dan fungsi proteksi. Jika hal tersebut mampu diimplementasikan oleh seluruh orang tua di Indonesia ini, kami yakin hadirin, insya Allah kasus perundungan yang terjadi selama ini dapat kita eliminasi. Dengan demikian hadirin dan dewan juri, dari syarahan Al-Quran yang telah kami sampaikan dapat kita ambil kesimpulan bahwa Al-Quran dengan tegas melarang kita untuk melakukan perundungan, bullying, dan juga merendahkan harkat martabat orang lain dengan bentuk dan cara apapun. Kemudian sebagai upaya dalam mengeliminasi perundungan ini dibutuhkan peran yang amat serius dari orang tua, dari pemerintah, dan dari kita semua. Mari kita bergandengan tangan, Bekerja sama, berkolaborasi, berkongsi melawan perundungan agar terwujudnya generasi yang ilmunya kuat, karakternya hebat, dan imannya mantap. Jos. Akhirnya senandung lagu mengingatkan kita. Hadirin dan dewan juri, marilah kita hentikan perundungan. Karena di dalam Islam kita diajarkan untuk saling sayang. Stop bullying dan kekerasan, karena itu akan merusak iman. Marilah kita bersaudara, hidup aman, damai, dan juga sentosa.